Shalom. Hari ini kita akan belajar cara gampang merubah jiwa untuk merubah hidupmu. Karena begini, mungkin ada yang pernah mengatakan atau sudah ada di pikiran, saya udah belajar yang dikasih yang diajarin sama Ko Rudi, saya udah dengerin firman Tuhan, saya udah dengerin khotbahnya, saya udah ngertiin firman Tuhan, udah doa juga, tapi kenapa hidup saya nggak berubah? Kenapa? Hidup saya itu tetap aja sama seperti kemarin-kemarin, nggak ada perubahan. Gitu loh. Nah itu jadi gini, di dalam diri manusia itu ada namanya roh, jiwa, dan tubuh. Ketika jiwa masih menguasai, bahkan roh kita menguasai daging kita, maka kita hidup di dalam kedagingan. Maksudnya jiwa itu yang akan mengontrol. Taunya dari apa? Ketika kita sudah dengerin, kita udah dengar firman Tuhan, udah dengerin khotbah, bahkan sudah memperkatakan firman Tuhan, tapi ketika rasa khawatir itu muncul, karena jiwanya itu masih mempunyai yang namanya ketakutan, yang namanya ketidakpercayaan diri, yang namanya minder. Karena jiwanya itu enggak benar. Keadaan jiwanya itu salah, enggak benar. Dan orang itu jiwanya ngontrol dia. Nah, jiwanya itu ngomong ketakutan, jiwa itu ngomong kekhawatiran, jiwa itu ngomong keminderannya. Karena apa? Jiwanya itu yang memerintah, bukan rohnya. Jiwanya itu ngontrol seluruh keadaan tubuh termasuk roh. Akibatnya, roh itulah yang memberikan perintah. Jiwa itulah yang memberikan perintah. Jiwa itulah yang menguasai roh seseorang, yang membuat orang itu dikontrol oleh jiwanya. Ketika jiwa dikontrol, kedagingan itu yang main, bukannya roh. Problemnya Allah bekerja melalui roh, karena dia roh. Cara kerjanya adalah melalui roh. Roh manusia, kalau kita orang Kristen, itu dikuasai sama Roh Kudus. Nah, problemnya Roh Kudusnya itu tidak menguasai. Jadi gini, ini anggap roh, ini jiwa. Jiwanya, kalau yang lebih besar, dia akan menguasai roh. Ini jiwa, ini roh dikuasai. Akhirnya jiwa inilah yang memerintah, yaitu pikirannya, ketakutannya, kekhawatirannya, itu yang memerintah. Kenapa? Rohnya dikuasai sama jiwanya. Jadi jiwanya ini berkuasa penuh, yang memerintah. Hati-hati lu keluarin duit. Hati-hati tuh lagi gelap. Hati-hati lu. Karena jiwa, jadi karena dikontrol, jiwanya ini selalu ngomong negatif, ngomong ketakutan, ngomong hal-hal yang negatif. Karena memang dikuasai. Jiwanya ini benar-benar menguasai rohnya, sehingga roh ini tidak punya kuasa. Beda kalau ini jiwa, ini roh. Nah, akibat ini jiwa dikuasai roh, roh yang ngomong, roh yang ngontrol, roh yang mengatakan jangan takut. Firman Tuhan katakan, kau beserta Tuhan, Tuhan ada bersama denganmu. Firman mengatakan kau dicukupkan, segala kebutuhan dicukupkan. Itu firmannya, jangan takut. Jadi ketika roh yang menguasai, roh ini akan ngomong. Ngerti gak? Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi di bawah alam sadar kita. Begini soalnya.
Jiwa manusia itu, jiwanya itu manusianya. Makanya orang itu harus, kalau mau ya, harus dikuasai oleh roh. Roh yang berkuasa atas jiwa, maka Tuhan yang akan kerja. Tapi kalau jiwamu lebih berkuasa, lebih besar daripada rohmu, maka dagingmu lah yang bekerja. Itulah kenapa hidup tidak berubah. Karena jiwanya yang berkuasa, bukan rohnya. Jadi orang itu dipimpin oleh jiwanya. Jiwanya hanya orang yang dikuasai ya. Jiwanya menguasai semuanya. Jiwanya itu hanya cuma minta-minta kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Jadi otaknya itu, jiwanya itu cuma hanya mengatakan Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Jadi dia jiwanya itu menyatakan permintaan demi permintaan, dan dia tidak berani menyatakan aku percaya Tuhan cukupin. Ketidakpercayaan yang dikuasai oleh jiwa itu akan muncul. Sehingga karena dia tidak tahu posisi dalam Kristus, dia akan menjadi seorang pengemis setiap hari. Dan berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ngomongnya Tuhan tolong terus. Karena jiwanya itu tidak berani untuk percaya. Jiwanya itulah yang membalut roh. Jadi jiwanya yang berkuasa, roh tidak berkuasa. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Secara alam bawah sadar kita melakukan itu karena jiwanya diprogram seperti itu. Kenapa jiwa itu menguasai roh? Karena sudah terprogram. Sehingga yang muncul selalu adalah ketakutan, adalah kekhawatiran. Karena program itu sudah ada dalam diri kita. Kita saya jelasin. Manusia itu dipimpin oleh cara berpikir. Dan cara berpikir manusia itu dikuasai oleh dua hal. Yang pertama adalah alam bawah sadar dan alam sadar. Nah, alam sadar itu adalah kebiasaan. Alam bawah sadar, saya baca langsung ini dah. Ya, bentar. Pikiran sadar atau pikiran, ada dua pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah bagian pikiran yang kita gunakan saat ini untuk fokus nih. Ini sadar nih, lagi ngeliatin saya. Dan mengambil keputusan. Misalnya saat lagi di sini lagi ngeliatin saya, itu dengan sadar. Kemudian kalau kita habis ini mau makan siang, kita pilih menunya mau makan apa. Nah itu secara sadar kita memikirkannya untuk mengambil keputusan. Nah kalau pikiran bawah sadar adalah tempat penyimpanan kebiasaan, emosi atau memori jangka panjang. Pikiran bawah sadar sangat mempengaruhi tindakan dan kebiasaan sehari-hari tanpa kita sadari. Jadi yang namanya alam bawah sadar itu adalah kebiasaan yang muncul, yang sudah diprogram bagian dari otak kita, yang sudah diprogram, yang merupakan sebuah kebiasaan yang sudah ada di dalam diri manusia. Nah, kebiasaan itu akan muncul dengan sendirinya tanpa harus diusahakan atau autopilot. Kalau orang kebiasaannya makan manis-manis, total dia akan selalu makan, selalu pagi makan manis, siang mesti minum teh manis lah. Pokoknya sesuatu yang memang kebiasaan dia adalah selalu minum yang manis, otomatis. Nah, itu dipengaruhi oleh karena kita sudah diprogram di bawah alam sadar kita. Apa yang menjadi kebiasaan kita? Kalau kebiasaan kita, contohnya
Istri saya kalau ngorek upil bukan begini, tapi begini. Saya bilang, lu aneh. Kan Tuhan kasih kecil, ya kan? Seharusnya ini loh yang dipakai. Enggak, dia bilang enggak, jadi begini. Tahu enggak? Kebiasaan itu ternyata nular ke anak si Marvel. Jadi kalau saya lihat dia ngorek kupil bukan begini, begini. Kenapa? Karena dia ngelatin emaknya. Menjadi sebuah kebiasaan otomatis. Jadi otak kita itu mempunyai sebuah bagian dalam otak kita itu yang menciptakan diri kita seperti itu. Kita dari zaman dulu, waktu ketika kita lahir, kita ini sudah punya namanya gen dari kebiasaan dari orang tua. Hingga seberapa kuatnya. Nah, itu sudah terprogram di dalam jiwa kita yang membuat anak kita akan melakukan sesuatu tanpa dipikir lagi, tanpa diusahakan. Gitu. Itulah yang namanya bagian dari alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini itulah siapa diri kita. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahan Inggris ya dah. Ini lebih enak. For as he thinks in his heart. Jadi bagaimana dia tuh berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Orang itu sesuai dengan apa yang ada dia pikirin di dalam hatinya menuju ke atas, itulah dia. Firman yang ngomong. Jadi orang itu bertindak berpikir karena memang sudah terprogram atau jati dirinya adalah seperti itu. Taunya dari mana juga? Dapat dasar firman yang lain. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dalam bahasa Inggris New King James, keep your heart. Pegang atau keep, jaga. Your heart with all diligence, dengan sungguh-sungguh. Kalau diligence itu lebih sungguh-sungguh. Kenapa? For out of it, keluar dari itu, spring the issues of life. Jadi dari dalam itu keluarlah kehidupanmu. Seperti itulah kehidupanmu. Jadi manusia itu seperti apa? Karena berdasarkan dari apa yang ada di dalam dirinya, yaitu di hati yang sudah terprogram. Nangkap? Ngerti ya? Itu sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana kita berpikir dalam hati, demikian kita. Kalau kita sudah terprogram menjadi orang yang minder, demikian kita akan minder ngadepin orang. Itu nggak berani gitu loh. Ngat muka orang tuh nggak berani. Dulu saya seperti itu. Terus kalau melakukan sesuatu nggak yakin gitu loh. Karena itu sudah terprogram di dalam diri kita. Sampai sini ngerti? Ya, itu sebuah realita hidup. Ya. Nanti kalian, saya akan kasih tahu secara step by stepnya. Tapi nanti kalian harus bikin atau print di sebuah kertas untuk kalian. Nanti saya akan kasih tahu caranya. Kalian harus tulis, bukan tulis ya. Sudah dilakuin atau belum, dicentang. Sebab begini. Oke, saya langsung begini. Apa hubungannya dengan sifat akal atau karakter manusia itu sendiri? Maksudnya yang autopilot di alam bawah sadar kita, apa yang kita pikirkan dalam itu, demikian kita. Manusia mempunyai karakter karena dia sudah diprogram. Sehingga dia bertindak sesuai dengan apa yang sudah diprogram di dalam dirinya.
Jadi sifat itu adalah sebuah program yang tercipta, terbentuk. Ada beberapa hal. Karena sifat keturunan, karena lingkungan, atau dibentuk dengan sengaja. Ya. Itu program tercipta karena sifat keturunan, lingkungan yang membentuknya, atau dibentuk dengan sengaja. Saya mau bentuk diri saya. Nah, karena sudah terbentuk, maka itu menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis akan melakukan sesuai apa yang ada dalam dirinya atau apa yang sudah diprogram. Jadi itu terbentuk dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis akan melakukan sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya atau apa yang sudah diprogram. Nah, itulah hubungannya antara sifat karakter manusia. Kenapa dia seperti itu? Itu karena memang sudah terprogram di dalam diri kita. Sampai sini ngerti? Ya. Bagaimana kau berpikir dalam hati, demikian engkau. Jadi bagaimana seseorang mempunyai jati diri, berpikir, bertindak, ataupun bersikap, itu semua akibat dari apa yang sudah ada di dalam pikirannya yang berasal dari hatinya. Pikiran itu ada di jiwa. Ya. Jiwa itu, pikiran itu termasuk di dalam kategori jiwa. Nah, jiwa itu atau pikiran itu ada di otak. Ada istilahnya saraf-sarafnya. Saya pernah baca istilah begini, di dalam otak kita itu ada bagian yang menyimpan, namanya korteks lah, namanya apa gitu. Itu bagian yang menyimpan untuk memori, ingatan kita. Nah, ada bagian di sel-sel ini dibilang namanya apa secara itu ya. Ini bagian untuk emosi manusia. Jadi memang kita ini dikuasai atau bertindak oleh karena ada yang di jiwa kita. Yang dulu saya diajarkan gini, pikiran itu ada 5, jiwa itu kita punya 5 bagian. Pikiran, emosi, kehendak, memori, sama imajinasi. Ini 5. Pikiran, emosi, imajinasi, kehendak, sama emosi. Apa ya? Memori. Jadi ada 5 jenis di dalam jiwa kita itu yang menguasai atau yang membuat kita tuh bertindak sesuai itu, yang terprogram di dalam jiwa kita. Sampai sini ngerti? Nah, permasalahannya adalah ketika seseorang mempunyai program yang jelek, dia akan melakukan hal yang jelek. Contoh gini, dia diprogram dari masih kecil, dia itu tidak diberikan tanggung jawab. Akhirnya itu anak menjadi pemalas. Nah, karena diprogram dari kecil, dibentuk menjadi sebuah program seorang pemalas. Nah, karena terbentuk sebagai seorang pemalas, sampai besar dia program adalah seorang pemalas, bukan seorang yang rajin. Mau ngapa-ngapain gak mau disuruh, gitu loh. Jadi selalu orang tuanya atau dianya memang jadi malas. Karena memang dari kecilnya dicekokin, lingkungannya, orang tuanya menjadikan anak ini pemalas karena tidak disuruh ini itu. Maka dulu saya katakan, anak itu harus disuruh. Anak laki, anak perempuan. Kalau perempuan disuruh untuk untuk rumah tangga. Kalau laki-laki disuruh. Saya selalu yang saya selalu lakukan adalah menyuruh anak, walaupun anak saya laki-laki, tujuannya adalah membuang kemalasan. Manusia dari zaman masih kecil pasti malas, nggak mungkin nggak. Nah, tapi bagaimana kita membuang kemalasan, itu adalah yang bikin, yang bentuk adalah orang tua. Kalau orang tua selalu membiarkan, itu anak kan jadi pemalas. Lumrah kalau sampai gedenya pemalas, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, karena memang sudah terprogram. Ya, jadi begini. Yang tadi saya katakan bahwa bagaimana seorang mempunyai jati diri atau berpikir, bertindak atau bersikap, itu semua dari
Akibat daripada apa yang sudah ada dalam pikiran yang berasal dari hatinya. Pikiran itu ada dalam jiwa yang ada di dalam otak, yang merupakan pusat kendali untuk seseorang melakukan sebuah tindakan. Jadi seseorang akan bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan, apa yang sudah diprogramkan. Ia tidak akan bertindak di luar pikirannya dan di luar diprogram. Dia akan selalu bertindak seperti itu. Nah, permasalahannya begini. Ketika saya mengerti ini, saya berusaha mencari sesuatu yang dalam maksudnya gini, bukan berusaha sih ya. Saya mengenali apa yang saya harus program ulang. Alam bawah sadar yang membuat saya seperti ini itu harus diubah dengan sadar untuk merubahnya, supaya kebiasaan yang tidak baik, yang bagus itu dirubah menjadi kebiasaan yang bagus. Jadi kebiasaan itu tidak otomatis hilang. Kita harus merubah kebiasaan itu, digantikan, reprogram lagi. Tujuan apa? Supaya kebiasaan yang gak bagus ini dirubah menjadi kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik ini bukanlah mudah. Itu butuh yang namanya keinginan. Pertama, sadar dulu. Sadar nggak? Kalau nggak sadar, ya sudah, nggak berubah. Itulah kenapa kalian itu nggak mengalami perubahan. Karena walaupun kalian pelepasan, tetapi kalau jiwanya nggak pernah dirubah, nggak bakal bisa. Karena pelepasan itu hanya sampai bentuk roh kita dibebaskan dari kuasa kegelapan. Tetapi kalau jiwanya belum dibebaskan, belum dirubah, maka karena jiwa tadi saya katakan, jiwa itu adalah program. Kita melakukan segala sesuatu itu karena program jiwa kita. Jadi kalau jiwa kita ini masih di sini aja, ini nggak akan merubah yang kehidupan kita yang lain. Nggak akan. Sampai mati dia akan berubah. Jadi karena jiwanya belum berubah. Karena ini alam bawah sadarnya kita. Kita otomatis. Maksudnya gini, contoh tadi saya, kalau orang yang suka manis, itu otomatis hatinya tuh pengen suka manis. Mau ditahan nggak bisa, ngelihat yang manis-manis dia langsung. Nah, untuk merubahnya harus dengan sengaja. Nah, untuk disengaja berarti orang itu sadar, ini gua nggak benar. Makan manis nggak benar. Ini bikin gue nanti diabetes. Mami, saya nggak suka manis. Jadi gini, itu yang harus kita sadari dulu. Kalau nggak sadari nggak bakal bisa. Oke, saya langsung masuk begini. Ketika saya tahu mengerti akan ini, sebetulnya dalam beberapa hari yang lalu saya sudah memperkatakan firman Tuhan, tapi ini saya lebih punya arahnya, tujuannya atau lebih jelas. Jadi saya tahu, sadar bahwa saya tidak punya yang namanya pengertian pewahyuan tentang kesembuhan. Walaupun saya sudah punya power, tapi dasar saya cetek. Bahkan ada hal-hal yang memang belum tertanam dalam diri saya. Saya pernah kok doain orang-orang yang orang itu sembuh kok. Ada. Bukan yang gak ada. Tapi pondasi saya kurang kuat. Sampai akhirnya saya mengalami hal-hal yang sakit dalam badan saya. Otot saya. Bagian perut dalam saya, semua organ tubuh saya bagus. Tapi saya punya permasalahan di otot. Dan kemudian di sini firman mengatakan tuh, saya mengajarkan untuk saya mempunyai sebuah yang namanya pengertian akan firman Tuhan tentang kesembuhan. Itu kekurangan yang saya punya. Saya menyadari itu. Ada juga hal yang kedua, tapi saya nggak perlu ngomongin. Hal yang kedua, yang pertama ini saya menyadari ada sesuatu yang kurang dalam diri saya. Sehingga akhirnya saya berusaha merubah. Untuk saya memperkatakan firman Tuhan, untuk saya mempunyai sebuah tindakan keyakinan yang benar sesuai firman Tuhan.
Nih contoh. Markus langsung deh. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini tanda-tanda. Firman yang ngomong ya. Pertanyaan saya begini. Nih, saya kamu kasih ada orang yang kerasukan. Bisa lepasin nggak? Kalau nggak bisa lepasin, berarti engkau nggak percaya. Betul nggak? Firman yang ngomong. Artinya, kalau engkau orang percaya, engkau harus bisa mengusir setan. Kalau engkau percaya. Kalau engkau nggak percaya, engkau tidak bisa mengusir setan. Firman yang ngomong gitu kan? Artinya, kalau saya mempunyai hati yang percaya, saya akan mengusir setan. Yang kedua, saya langsung ke atasnya, yang di bawahnya. Dia akan meletakkan tangan atas orang sakit. Orang itu akan, kalau percaya. Jadi kalau saya menumpangkan tangan atas orang sakit, kalau orang itu nggak sembuh, berarti saya nggak percaya. Sesimpel itu. Firman yang ngomong, bukan yang saya. Kalau saya percaya, saya meletakkan tangan atas orang sakit, pasti sembuh. Pertanyaannya, saya punya nggak kepercayaan seperti itu? Itu ada namanya kuasa, power, bla bla segala. Nah, saya itu cuman hanya untuk memberi pengertian bahwa ada hal yang memang saya sedang hadapi, yang saya sedang lakukan. Nah, coba Amsal 24 ayat 14. Ini kemarin hari Sabtu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. New King James yang lebih jelas. So shall the knowledge of wisdom be to your soul. If you have found it, there is a prospect, and your hope will not be cut off. Jadi gini, biarlah itu namanya pengetahuan hikmat itu be to yourself, menjadi bagian dalam jiwamu. Kalau kamu dapetin, akan ada prospek, itu adalah peluang, kesempatan. Dan kesempatan itu nggak mungkin hilang. Selalu dan akan ada. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, hikmat ini, pengertian ini, nggak mungkin kalian akan tetap susah, atau tetap sakit, atau tetap bermasalah. Nggak mungkin. Kalian harus mendapatkannya. Kalian harus ngertiin. Nanti kalian harus ulangin lagi. Karena memang diri kita dikuasai dengan apa yang ada di dalam hati kita, yaitu alam bawah sadar kita. Bagaimana kita berpikir, demikianlah kita. Kita nggak mungkin jadi orang lain, karena ada di dalam diri kita, demikian kita. Nah, berarti pertanyaannya adalah, mau nggak diubahkan? Sadar nggak ada masalah di dalam diri kita, kekurangan dalam diri kita? Kalau sadar, oke. Mau nggak diubahkan? Mau nggak dikasih tahu caranya? Mau nggak melakukannya? Karena merubah ini tidak mudah, butuh konsisten, butuh yang namanya kedisiplinan.
Dan kalau kita mau melakukan sungguh-sungguh, tahun ini juga akan berubah. Cara merubahnya adalah kita melakukan yang namanya perenungan dan afirmasi. Perkataan afirmasi itu perkataan secara modern atas perkataan biasa, perkataan bahasa Indonesia yang biasa aja. Afirmasi itu adalah perkataan untuk pernyataan positif yang diucapkan atau dipikirkan berulang-ulang. Itu tidak salah. Karena firman yang mengatakan Yosua 1 ayat 8, jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis. Jadi kita merenungkan, kita memperkatakan, itu sebetulnya sebuah afirmasi. Ketika kita stick di situ, maksudnya benar-benar bersungguh-sungguh di situ, pagi, siang, dan malam kita tetap mengusahakannya dan bertindak, jadi ngelakuin apa yang tertulis. Itu saya akan jelasin. Nah, kalau kita udah ngelakuin, maka kita akan beruntung, kita akan berhasil. Firman yang ngomong artinya apa? Keadaan diri kita yang salah, jiwa kita yang salah, yang tadi jiwa ini menguasai roh, ini salah. Akhirnya jiwa kita bertindak menguasai. Pikiran kita takut, pikiran kita khawatir. Itu membuat kita bertindak persis seperti itu. Tetapi ketika kita merubahkan jadi yang roh yang lebih besar menguasai jiwa kita, akhirnya roh inilah yang mengatakan, jangan takut, jangan khawatir, percayalah, Tuhan sudah menyembuhkanmu, Tuhan sanggup memulihkan. Itu yang menguasai. Artinya ininya yang harus dibuang, digantikan rohnya. Caranya tadi kita memperkatakan. Nah, sekarang saya masuk masalah afirmasi. Memperkatakan firman Tuhan. Jadi gini, aduh lumayan ya ngomong mulu. Saya harus memperkatakan, maksudnya gini, secara medis, secara ilmu pengetahuan, ini memang Tuhan ciptakan otak kita itu untuk bisa berubah, untuk untuk merubah menjadi hal yang lebih baik, karena otak kita lah cara kita berpikir. Jadi ada bagian dari otak kita itu namanya RAS. RAS itu adalah reticular activating system. Jadi adalah jaringan saraf di batang otak yang membantu jutaan informasi yang masuk setiap detik. Karena otak kita tidak mampu memproses semuanya. Contoh gini, waktu kita kalian memperhatikan saya, kan di sini ada latar belakang warna hijau, abu-abu, hitam, ada hordeng, ada, kan semua ini banyak. Ya, ada misalnya ini ada apa nih? Ada stiker, nggak tahu dari mana tuh. Nah, itu kan sesuatu yang kita lihat tuh banyak. Nah, otak kita akan memutuskan, memilih mana yang penting. Ya, kalian nggak akan liatin ini buat apa, nggak penting, makanya memperhatikan saya. Itu namanya RAS, reticular activating system. Jadi otak kita itu akan memilih mana yang penting. Lengkap ya. Jadi bagian dari otak kita ini mempengaruhi apa yang kita akan perhatikan dan tindakan yang kita akan ambil. Jadi bagian dari otak kita RAS ini akan mempengaruhi apa yang kita perhatikan atau tindakan kita yang akan kita ambil. Ini RAS. Contohnya, tunggu ya. Kalau orang yang dulu yang seperti yang saya ngomong, orang misalnya ibu-ibu hamil, ketika ibu itu hamil, dia akan lebih sering atau memperhatikan orang-orang yang sama-sama lagi hamil.
Jadi matanya nggak jelalat ketika lagi jalan, dia akan bisa ngelihat nih orang lagi hamil. Atau kalau kita sedang belajar investasi, nah fokus kita, perhatian kita adalah bagaimana nih saham. Kita belajar memperhatikan tuh bagaimana berita-berita tentang saham, tentang bisnis, tentang ekonomi. Karena kita sedang memperhatikan apa yang kita sedang fokuskan. Nangkap? Ngerti ya? Nah, jadi bagian dari otak kita ini mempengaruhi apa yang kita perhatikan dan tindakan yang kita ambil. Contohnya juga, kalau kita selalu berpikir kekurangan uang, maka perhatian kita akan selalu melihat kepada hal-hal yang memang mendukung saya nggak punya uang. Selalu dia akan melihat kefaktaan atau fakta yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi karena pikirannya mengatakan kita kurang uang, akhirnya otaknya, matanya, pikirannya semua melihat memang kerjaan nggak ada. Memang faktanya seperti itu. Jadi fokusnya karena otaknya, tadi saya katakan, otak itu nggak bisa banyak fokus. Dia selalu akan fokus kepada satu hal. Nah, ketika dia fokus, dia mengatakan pikirannya, saya memang kurang. Akhirnya karena memang kurang, otaknya itu hanya perhatikan fakta tentang kekurangan. Tidak memperhatikan fakta peluang, kesempatan. Tidak perhatikan. Karena otaknya selalu melihat kekurangan. Fokusnya ke sana. Demikian juga masalah penyakit. Kalau awalnya saya selalu memperhatikan rasa sakit. Jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya saya menghilangkan rasa sakit. Jadi fokusnya adalah ke badan saya yang sakit. Karena memang itulah di otak saya, pikiran saya. Saya tidak melihat apa yang namanya firman tentang kesembuhan. Tidak kelihatan. Karena otak saya sedang merasakan, memikirkan, fokusnya tentang sakit. Sampai sini lengkap? Ya. Itu bagian dari otak itu yang namanya ras. Nah, sehingga orang yang fokusnya negatif, dia tidak bisa melihat positif. Tidak bisa. Karena fokusnya itu adalah yang sudah terprogram, ngelihatnya negatif. Untuk melihat positif nggak bisa. Karena terhalang. Nangkap gak? Makanya orang yang selalu bilang kurang, selalu nggak bilang nggak mampu, itu selalu hidupnya seperti itu. Karena programnya telah ada dalam dirinya, terbentuk. Nah, sebaliknya, tunggu saya contoh dulu. Contoh, kita selalu berpikir kekurangan uang, tidak ada peluang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Maksudnya ngomong, gak ada peluang untuk bisa ngasilin duit lagi nih. Maka otak cenderung membuat perhatian tertuju kepada bukti yang mendukung keyakinan tersebut. Sehingga peluang yang sebenarnya ada bisa terlewati. Ya. Sebaliknya, jika kita menetapkan tujuan seperti saya ingin menambah penghasilan 5 juta per bulan, saya mau nambah penghasilan lebih tinggi lagi 5 juta. Nah, saya ingin menemukan sebuah peluang, maka otak kita ras itu akan berusaha untuk mencari informasi-informasi untuk dia bisa mendapatkan uang 5 juta itu. Jadi bagaimana orang itu berpikir, demikianlah ia. Ketika dia berpikir kekurangan, dia akan kekurangan. Ketika dia berpikir saya mampu dan saya akan menambahkan yang namanya uang untuk menambah untuk biaya hidup saya atau menaikkan level saya. Ketika itu yang diucapkan, maka dia akan melihat
otaknya ras ini akan mengalihkan ke peluang-peluang. Dan Tuhan memberikan namanya hikmat kepada orang itu. Selama orang itu selalu melihat kekurangan, kekurangan itu adalah dosa, pelanggaran. Karena jiwanya dikuasai, jiwanya menguasai roh. Roh ini tidak bisa berkuasa untuk kasih tahu. Nggak bisa, karena dikuasai. Makanya orang ini harus merubah. Dia lepasin itu namanya manusia lamanya. Dan mulailah roh yang menguasai dirinya. Baru orang itu bisa melihat. Nanti saya akan masuk dalam lagi. Saya berharap ini cukup jelas. Waduh, kan nggak jelas mah kebangetan lu ya. Jadi prinsipnya, ini saya bicara masalah nanti akan ada caranya. Tetapi saya harus kasih tahu otak itu cara kerjanya seperti ini. Jadi prinsip ras adalah membantu menyaring informasi sesuai dengan tujuan dan perhatian kita. Dia saring mana yang sesuai yang saya mau. Itu ras. Saya mau bisa berhasil, saya mau sembuh. Nah, itu dia menyaring informasi-informasi yang bertolak belakang, dia nggak mau. Dia akan mencoba bagaimana caranya. Ya. Yang kedua, fokus yang lebih baik untuk dapat lebih mudah mengenali peluang. Jadi fokusnya itu, jadi ras itu tujuan supaya fokusnya itu jauh lebih baik. Jadi memfokuskan kepada hal yang benar. Ya. Tetapi tetap hasil itu tetap tergantung daripada keterampilan, keputusan maupun usaha. Maksudnya begini, ras ini adalah awal. Langkah awal saya mau berubah. Ketika saya mau berubah, berarti ada yang saya harus lakukan. Pandangan saya yang salah, saya harus mulai memiliki pandangan yang baru. Untuk bisa tahu pandangan kita ini salah, ya kita harus sadar dulu, gua ada yang kurang nih. Nah, ketika pandangan salah ini sudah ngerti, oh ada yang salah, mulailah ras ini akan berpikir dan kita mulai ngambil tindakan. Oke, ini salah, gua mau coba pandangan yang baru. Ya. Sampai sini ngerti? Mau stop ngomongnya ya. Oke. Cara merubah, ini poinnya. Aduh, saya berharap sih ada orang-orang yang bisa dengerin dan melakukannya. Cara merubah hati dan kebiasaan dan menggantikan program yang lama, hati atau kebiasaan yang lama. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Lakukan ini. Nanti saya akan ada berapa poin. Nanti saya akan ngirim PDF-nya dah, tuh kalian bisa ini. Lakukan ini langsung saat bangun tidur. Handphone tidak boleh ada di samping atau tempat tidur kita. Handphone harus dijauhkan. Sebab kita sudah terbiasa ketika bangun tidur langsung ngelihat IG, TikTok, WA. Karena itu ketika kita sudah melihat, kita sedang memasukkan racun-racun dunia. Kita sudah mengalihkan fokus kita. Jadi ini butuh kedisiplinan. Jadi saya taruh handphone saya di meja saya, bukan di samping tempat tidur saya. Terus yang saya lakukan adalah saya menulis kata-kata yang ingin saya program ulang dalam diri kita. Nanti saya kasih contohnya. Jadi saya menulis kata-kata yang ingin saya ubah programnya. Kebiasaan, jati diri yang jelek, dan segala sesuatu itu saya tulis. Contohnya, yang saya lakukan begini.
Jadi hal yang pertama, hal yang pertama dulu lah. Cara pertamanya, ketika kita bangun tidur, gak ada handphone, gak ada sesuatu. Sebab gini, pada waktu kita baru bangun tidur, plus nanti saat pas mau tidur, itu kondisi kita yang paling bagus adalah saat itu untuk kita memasukkan kalau secara ini gelombang, namanya gelombang theta atau apa gitu ya, itu untuk memasukkan ke alam bawah sadar kita supaya kerekam di dalam otak kita untuk sampai ke hati kita. Itu waktunya. Jadi jangan gunakan waktu bangun pagi itu ngelihat yang lain. Waktu bangun pagi, hal yang pertama adalah bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Saya bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Saya mengucap syukur untuk napas, untuk kaki saya, untuk anak saya, atau apapun yang kita bisa mengucapkan syukur atas anugerah kebaikan Tuhan. Ya, itu nomor satu. Kita harus ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, sebetulnya yang kemarin kita ajarkan 2 minggu yang lalu, renungkan firman Tuhan, bukan cuma membaca. Jadi ambil sebuah ayat yang memang kita butuhkan, ya, yang sesuai dengan apa yang kita hadapi atau yang terjadi dalam hidup kita, atau kebiasaan yang kita ingin mengubah jati diri kita. Itu ada dasar firman-Nya yang kita harus pegang, yang harus kita renungkan, yang harus kita perkatakan. Tujuan memperkatakan dan merenungkan supaya fokus kita, ya, supaya fokus perhatian kita diubahkan dari yang negatif ke sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang dulu saya pernah ajarkan, yang pertama sebelumnya kita harus langkah memilih ayat, membaca perlahan-lahan untuk kita bisa resapi, kemudian kita ucapkan dengan suara lantang yang berintonasi yang kemarin sudah renungkan, supaya mempunyai keyakinan yang kuat. Jadi ngomong tuh mesti dengan keyakinan semakin, jadi supaya mempunyai keyakinan yang semakin kuat di dalam apa yang kita katakan. Lalu personalisasikan, kita ngomong dengan menyelipkan nama kita. Nanti saya contoh gini deh. Saya ngomong perenungan, saya katakan tadi kan mengambil ayat. Setelah saya mengucap syukur sama Tuhan, kedua saya melakukan perenungan firman Tuhan. Dan saya melakukan apa yang firman Tuhan omong. Saya katakan ya, saya tulis ada 3 hal. Tuhan itu sudah mati di kayu salib. Dia menebus dosa-dosaku. 1 Petrus 4 ya. Di Yesaya juga katakan bahwa Tuhan sudah menebus dosa-dosaku dan segala sakit penyakitku. Maka oleh bilur-bilurnya Rudi telah disembuhkan. Tubuh Rudi dikuatkan, tubuh Rudi disembuhkan. Tubuh Rudi itu hari demi hari semakin kuat. Terima kasih Tuhan, kau mati di kayu salib. Bukan cuma dosa-dosaku yang kau lakukan, tetapi untuk kesembuhan tubuhku, untuk kesehatan tubuhku, untuk kemakmuran, untuk keuangan di tubuh, kau sudah sediakan di kayu salib. Saya merenungkan, saya mengatakan, Tuhan terima kasih, aku telah sembuh. Terus kedua, saya memperkatakannya. Kalau bisa, kalau kalian mungkin nggak ada iPad, gunakan kertas. Jangan pakai handphone. Kecenderungan kalau kita pakai handphone pasti ngelihat IG. Pakai kertas. Ya. Kalau saya bisa mengontrol di iPad, saya pakai iPad. Jadi saya tulis. Yang kedua, saya ngomong begini. Ini cara mengafirmasi, yang saya memperkatakan firman Tuhan untuk menguasai diri saya supaya pola pikir. Tadi pola pikir kan saya bilang, saya berusaha bagaimana, fokusnya adalah bagaimana saya membetulkan sakit saya ini dengan caranya saya. Jadi saya sekarang ini harus merubah
memikirkan bagaimana caranya Tuhan. Anggap gak? Ini bagi mereka yang mau aja. Ya. Kemudian saya memperkatakan lagi, karena di Roma 8 yang selalu saya ngomong, Roh Kudus yang di dalam diriku itu punya kuasa untuk menyembuhkan tubuhku, bahkan menyembuhkan orang lain. Jadi saya nggak mau itu cuma buat diri saya sendiri, tapi saya memperkatakan ini untuk orang lain juga. Terus saya katakan gini, di tanganku ada kuasa menghancurkan. Saya istilah kuasa di tangan saya sudah menghancurkan yang namanya setan-setan sangat mudah. Kan ada kuasa di tangan saya, kan ada Kristus sudah memberikan kuasa itu. Kuasa ini juga sama untuk menghancurkan, mengalahkan roh sakit penyakit. Dan kuasa ini juga yang sama bisa menyembuhkan tubuhku maupun orang lain. Kenapa? Karena Roh Kudus, roh yang dalam diriku, ya roh yang sangat, yang sama yang seperti yang punya Kristus punya, ada di dalam diriku. Dan roh itu bisa membangkitkan, memberikan kehidupan. Saya memperkatakan ini. Saya menanam benih. Memang itu tidak bisa terjadi dalam satu hari benih itu bertumbuh. Kalau saya nggak lakukan sekarang, bahwa saya menciptakan, bahwa saya punya yang namanya karunia kesembuhan. Menciptakan. Kamu bisa mengatakan kok, ketemu yang ketiga. Saya percaya, dan memang sudah ada malaikat kesembuhan, malaikat mukjizat sudah ada di dalam diri saya, sudah ada di samping saya. Itu malaikat yang akan memberikan saya kuasa, power. Sama seperti Tuhan memberikan saya malaikat untuk menghancurkan kuasa kegelapan, sehingga saya mudah menghancurkan karena saya banyak malaikatnya. Hari ini saya percaya, setiap hari malaikat kesembuhan dan malaikat mukjizat ditambahkan oleh Tuhan. Saya hamba Tuhan. Memang Tuhan sudah menetapkan saya hamba Tuhan. Saya mendapatkan pengertian ini. Tujuannya adalah suatu hari Tuhan akan kasih orang-orang yang penyakit, dan di mana ketika saya siap, saya sudah punya powernya. Dan tadi tanda-tanda ini orang nyata, orang percaya. Kalau hamba Tuhan mengatakan begini, itu bukan bagiannya saya, itu bukan panggilannya saya. Buat ngusir setan, pelepasan itu bukan panggilannya saya. Oh, berarti firman Tuhan ini gak benar dong. Kan firman Tuhan ini tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya mengusir setan loh. Berarti bukan masalah engkau, bukan bukan panggilannya, berarti engkau enggak percaya. Maksud saya bukan saya menghakimi, tetapi ini saya melihat ke diri saya. Kalau engkau tidak menyembuhkan orang sakit, berarti engkau enggak percaya, Rudy. Jadi saya harus mempunyai kepercayaan, karena tanda ini bagi yang percaya. Jadi saya harus punya namanya benih firman untuk mempercayai bahwa ada kuasa di dalam diri saya yang Tuhan berikan. Saya mengkreat. Menciptakan, meyakini, mempercayai. Nah, ayo fokuskan sama saya, fokus. Saya udah ngelihat, udah mulai pada ini. Di dalam diri saya udah mengatakan, udah mulai nggak fokus. Dikit lagi. Yang ketiga, yang tadi kan pertama bersyukur kepada Tuhan, yang kedua merenungkan firman Tuhan, yang ketiga adalah membayangkan diri kita. Membayangkan diri kita melakukan atau sudah memperoleh apa yang kita inginkan di perenungan tadi.
Jadi ketika saya membayangkan bahwa dari saya sembuh, saya membayangkan saya berjalan, saya membayangkan hal yang baik yang terjadi dalam diri saya. Nanti saya akan bicara nanti lagi minggu depan. Yang keempat adalah gunakan afirmasi untuk merubah kebiasaan yang jelek dengan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi begini, kita bisa contoh-contoh afirmasi begini. Saya ini punya potensi yang tidak terbatas untuk meraih kesuksesan karier maupun kehidupan saya. Saya ini punya potensi. Itu sebuah afirmasi yang kita ingin, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, apa saja yang aku perbuat berhasil. Jadi tetap ada firman Tuhan menggunakan afirmasi dalam kata-kata yang biasa dengan merujuk sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita juga mengatakan, saya ini seorang pemuda yang berpotensi besar untuk bisa menghadapi atau siap dan percaya nanti saya akan berhasil. Jadi itu sebuah afirmasi, sebuah pernyataan yang kita sedang masukin di dalam diri kita. Kenapa? Kita ini punya jati diri yang jelek. Mungkin jati diri kita penakut, jati diri kita tidak minder, khawatir, gak percaya diri. Nah, itu mau kita harus ubahin. Dan mengubahnya ini nggak mudah. Kalian cuma hanya pelepasan, tapi jiwanya belum dirubah, nggak bisa. Karena kita bergerak, ada otak nih, otak yang bergerak gitu loh. Jadi harus ada afirmasi, harus ada, saya mau gantiin nih diri saya yang jelek ini, pola pikir saya yang jelek ini, saya harus rubah. Tinggal pertanyaannya, sadar nggak kalian tuh ada yang jelek? Nah, jadi gunakan afirmasi untuk merubah kebiasaan jelek dengan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kelima, lakukan tindakan-tindakan kecil setiap hari yang sesuai dengan afirmasi. Jadi yang tadi misalnya pemuda, saya akan menjadi potensi yang besar, saya punya potensi untuk berhasil. Oke, tunjukkan dengan cara engkau belajar dengan rajin, tunjukkan dengan engkau tunduk taat sama orang tua, hormatin orang tua. Tunjukkan bahwa engkau itu rajin. Jadi kalau kita ngomong tapi kita nggak ada lakuin tindakan, walaupun sedikit, misalnya contoh nyapu lah, atau membereskan tempat tidur lah, atau belajar lebih serius, nggak bisa tanpa ada tindakan. Jadi kalau cuma ngomong doang, itu akan kecil lah. Dan itu bisa menjadi percuma karena nggak dilakuin sama sekali. Jadi kalau kita bilang, Tuhan aku percaya bahwa Engkau adalah mencukupkan segala kebutuhanku, aku percaya setiap kali saya bertindak Tuhan akan tolong saya, Tuhan pasti memberikan hikmat. Nah, kita mulailah bertindak, kita mulailah melakukan sesuatu yang entar kita bikin ini, bikin itu, atau bertanya sama orang, kita mencoba mencari sesuatu yang bisa kita kerjakan. Bukan cuma berdiam diri. Jadi harus ada tindakan-tindakan kecil. Nah, ulangi tindakan ini setiap hari. Yang tadi yang bersyukur, mendongkan, sama tindakan kecil tadi. Nah, ulangin. Nah, kalian harus lakukan. Yang ketujuh terakhir, tandai di kalender. Kalian harus punya kalendernya, atau kalian bisa print, atau kalian bisa tulis. Tujuannya adalah karena begini. Perubahan ini saya baca, saya coba secara psikologi atau banyak mereka melakukan riset segala macam. Tahapan orang untuk berubah itu masing-masing beda. Tergantung kebebalan, tergantung pinternya, tergantung umur juga. Ya. Manusia itu bisa terlihat perubahannya itu antara waktu 21 hari sampai 66 hari. Tergantung konsistensinya, kedisiplinannya, konsistennya, dan kompleksitas kebiasaan tersebut. Jadi gini, ada tahapan. Tahapan perubahan pelaku. Hari pertama sampai ke-7 itu fase pengenalan.
Jadi firman Tuhan atau afirmasi yang kita lakukan itu mulai membangun kesadaran pikiran kita. Kita mulai cepat sadar ketika kita mau melakukan kebiasaan buruk. Wah, gak boleh nih gue. Kita langsung sadar, gak boleh, gue gak boleh khawatir. Karena firman Tuhan ini gue lagi memperkatakan bahwa Allahku akan mencukupi kebutuhan. Gak boleh. Jadi cepat sadarnya. Jadi gini loh, merubah itu bukan hal yang gratis atau cepat atau mudah. Tergantung keinginanmu untuk mau gak berubah. Semakin keinginanmu kuat, semakin kau akan berusaha sungguh-sungguh untuk bisa. Jadi gini, ketika saya mengerti gini, Tuhan itu jadi menggambarkan gini, saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin punya namanya kuasa kesembuhan. Tujuannya bukan untuk membanggakan, untuk menolong orang-orang yang memang bermasalah. Dan saya tahu itu butuh bayar harga. Tapi saya tahu ini bukan menguntungkan diri saya, tetapi ini menguntungkan Tuhan. Maksudnya menguntungkan apa? Memuliakan nama Tuhan. Artinya saya harus stick di sini. Saya harus memperkatakan Tuhan sudah di kayu salib, di tanganku ada kuasa. Malaikat kesembuhan mujizat akan Tuhan tambahkan dalam. Itu saya lakukan. Kenapa? Saya merasa butuh. Kalau kalian butuh, kalian merasa saya harus berubah, lakukan ini. Dari hari 1 sampai ke 7 itu baru mulai ada kesadaran. Nah, fasenya pas di 7 sampai 28 sampai ke 21 ya itu sedang proses yang lebih kuat lagi. Sampai ke hari ke 21 itu pas fase pembentukan otomatis. Pikiran bawah sadar mulai, baru katakan mulai ya, menerima pola baru. Tindakan menolak kebiasaan lama itu mudah, gampang. Jadi ketika ada kebiasaan lama langsung enggak. Jadi gampang. Dibandingkan kan kalau fase tadi 1 sampai 7 itu baru sadar doang. Tapi ada usaha yang cukup keras untuk kita bisa menolak. Tapi nanti ke hari ke-21 gampang. Dengan mudah kita menolak kebiasaan lama. Nah, barulah fase sekitar 2 bulan, 60-66 hari. Itu namanya fase penguncian. Berdasarkan penelitian psikologi, inilah waktu rata-rata perilaku baru menjadi otomatis tanpa perlu dipaksa. Nah, itulah sudah menjadi jati diri kita. Jadi jati diri yang mengatakan saya berhasil, saya sehat, saya kuat, itu sudah terprogram. Sehingga ketika ada apapun, kita ini merasa Allah beserta dengan aku. Allah sudah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Nah, ini yang saya fase yang Tuhan kasih tahu tadi. Tahu nggak? Ketika orang yang ngerti kesembuhan, yang ngerti urapan, yang ngerti malaikat, tadi Tuhan katakan bahwa otomatis tubuhnya dibetulkan saat tidur. Yang namanya sel-sel yang harus dibetulin itu otomatis bekerja. Sehingga saya baru ngerti kenapa Smith Wigglesworth mati tanpa penyakit. Jesse maupun si Andrew Wommack itu mereka hidup sehat tanpa penyakit. Kenapa? Karena urapan pengertian itu sudah ada di dalam dirinya. Otomatis itu urapan pengertian membetulkan tubuhnya. Kalau udah begitu, aduh, enak banget. Tapi tetap jaga makan, pola tidur tetap jaga. Tetapi yang saya maksud gini, ternyata orang yang mengerti firman itu hidupnya enak. Yang menjadi pelaku. Orang yang menjadi pelaku firman, mengerti firman kemudian melakukan, hidupmu akan bahagia.
Tidak ada namanya kekurangan, tidak ada namanya penyakit, tidak ada masalah, tidak ada kesusahan. Nggak akan. Itu firman yang memberikan kehidupan. Tuhan Yesus ngomongkan, aku datang memberikan hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan. Mengapa afirmasi bisa mengubah tindakan? Afirmasi itu mengubah identitas. Afirmasi bukan sekedar kata-kata, melainkan cara mengubah cara kita memandang diri sendiri. Contoh, saya pemalas menjadi saya adalah orang yang menghargai waktu. Saya adalah orang yang rajin. Jadi adalah mengubah diri sendiri. Dan mengafirmasi bisa mengubah tindakan karena mengarahkan fokus kita. Kalimat yang positif yang diulang-ulang memaksa otak kita ini mencari jalan, mencari cara untuk mewujudkan apa yang kita omong itu jadi aksi yang nyata, tindakan yang nyata. Itu mengarahkan fokus kita dan memaksa otak kita. Ketika saya melakukan itu masalah kesembuhan, itu memaksa otaknya saya ke firman. Dan ketika saya memaksa ke firman, Tuhan memberikan pengertian-pengertian lagi. Sehingga sekarang ini saya jauh lebih baik. Jauh lebih baik dibandingkan 2 minggu, bahkan dibandingkan kemarin. Sebelumnya saya mencoba mencari dengan berbagai macam cara. Otak saya fokusnya kepada masalah. Sampai Tuhan negor, Tuhan kasih tahu. Dan akhirnya sekarang saya fokus merubah diri saya. Jadi setan mencoba mengalahkan saya, tapi karena saya seorang pemenang, saya seorang pejuang, saya seorang tentara, saya nggak mungkin dikalahin sama setan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena firman yang ngomong, saya seorang pemenang. Dia menjamin kemenangan. Artinya saya ini seorang pemenang. Saya bukan seorang loser. No, I'm not a loser. Jadi saya pasti menang untuk masalah ini. Biar itu kalian tuh belajar. Ubah hidup kalian. Ini gak mudah. Jadi kalian, saya minta, nanti minggu depan saya akan tanyain, lakuin apa enggak. Jadi mulai besok atau hari ini kamu tulis. Yang tadi saya katakan, saya ulangin dulu dah. Ketika bangun pagi maupun mau tidur, lakukan ini. Bangun tidur, langsung jangan kerjaan apapun yang lain. Lakukan, langsung berdoa, ucapin syukur. Ucapkan syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, mulai merenungkan, mulai memperkatakan firman Tuhan, mulai mengafirmasi, menyatakan apa yang sesuai dengan firman Tuhan dan apa yang kita mau ubah. Ya. Terus membayangkan diri kita sudah melakukan atau membayangkan diri kita sudah memperolehnya. Ya. Gunakan afirmasi untuk merubah kebiasaan yang jelek. Ya. Dan lakukan tindakan yang kecil sesuai dengan afirmasi itu. Kita mulai bertindak. Ulangin itu setiap hari. Kalian tulis. Jadi gini, anggap nih kalendernya dalam kotak-kotak ya. Anggap di tanggal atau kalian bisa tulis. Kan sekarang tanggal 12. Anggap 13, tanggal 13 kalian centang. Saya melakukan. Anggap ya, saya melakukan centang. Ini saya melakukan centang ini pagi. Kalau saya melakukannya malam, garis lagi. Jadi ada 2 garis, ngerti ya? Centang ini, terus 1 lagi. Kalian lakukan itu, usahakan benar-benar jangan bolong-bolong atau apa, malas seminggu sekali, nggak berubah. Itu butuh yang namanya minimal 21 hari.
kalian benar-benar berusaha setengah mati. Walaupun mungkin kalian mesti bangun lebih pagi, paling nggak dibutuhkan 5-10 menit untuk ini. Kalian stick di situ, perkatakan, tulis dulu apanya. Sekali lagi, jangan pakai handphone, pakai kertas atau pakai yang lain. Yang prinsipnya menjauhi dari ngelihat IG dan yang lain. Ya. Lakukan ini selama minimal 21 hari. Kalian akan melihat perubahan apa yang terjadi. Ini udah cara yang paling mudah, ini cara yang sesuai dengan firman, dan ini memang seperti ini caranya merubah jati diri. Yang selama ini saya belum pernah ajarkan, maksudnya secara mendetil seperti ini. Ngerti? Nah kan? Coba lakukan, nanti saya akan tanyain. Ini berguna buat kalian masing-masing. Bagi yang mau. Yang gak mau is okay, karena itu adalah kehidupanmu. Tapi karena saya melihat bahwa ini bagus buat saya ada hal yang lain. Gini, ini saya ngomong deh ya. Ada bagian yang lain, saya ngelakuin gini ya. Saya ngomong sekali lagi untuk untuk diri saya. Tadi kesembuhan, terus saya ngomong yang lain. Saya ngomong gini, Rudy itu suka menganalisa. Rudy itu adalah orangnya detail, orangnya detail ya, orangnya hati-hati. Sehingga Rudy ketika menentukan di dalam trading, Rudy itu tidak langsung. Rudy itu akan mencari zonanya dulu. Rudy itu akan tidak mudah dengan emosi. Rudy itu tahu apa yang dia lakukan. Dia akan menganalisa dulu, dia akan melihat dulu. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya sering melakukan yang salah. Karena kenapa? Karena belum terprogram. Nangkep nggak? Jadi kalian harus ada kebiasaan yang mau diubahkan. Kemudian kalian mengafirmasi, memperkatakan, merenungkannya. Dan ada cara-caranya. Maksudnya begini, kalau pekerjaan ini ada caranya mesti begini. Nah, kita imajinasikan, kita ngomongin sambil mengimajinasi. Oke, ketika saya menganalisa, saya mencari tahu daily-nya seperti apa. Saya tahu makanya SNR-nya di mana. Saya garisin dulu, oke. Terus saya giniin, atas saya garisin, kemudian saya tahu di mana break-nya. Oke, saya bikin ini, saya bikin ini. Setelah bikin ini, saya akan cari ke H4-nya. H4-nya saya cari begini. Itu saya mengimajinasikan. Kenapa? Karena saya belum punya. Saya punya kebiasaan lama yang belum dibuang, sehingga masih ngelakuin itu terus-menerus. Dableknya benar-benar dablek gitu. Kenapa? Karena memang itu program lamanya. Mau dibilang apa? Saya melakukan kesalahan terus-menerus karena memang diprogram seperti itu. Kamu malas karena memang diprogram seperti itu. Dan kamu tahu bahwa malas itu nggak mungkin bisa berhasil. Tahu. Tetapi gimana caranya? Kalau kita nggak sadar, oke nih mesti dirubah. Artinya kita memperkatakan, memasukkan ke dalam diri kita, gue adalah seorang yang rajin. Rajin itu adalah gue akan begini begitu. Itu kita sedang memasukkan di alam bawah sadar kita yang kita mau jati diri kita. Selama kita nggak melakukan ini, bertahan sampai terjadi perubahan, kalian nggak akan pernah bisa berubah. Dari dulu sampai sekarang selalu ada masalah. Selalu kerjaan tiba-tiba berantakan, tiba-tiba jadi rugi, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Udah naik enak-enak jeger masalah, duit hilang. Atau selama ini kok nggak bisa berhasil, kok ngelakuin ini kok nggak bisa, nih nggak bisa. Bukan karena Tuhan tidak mau, tapi karena jati diri kita yang jelek. Jadi saran saya, mulailah program ulang jati dirimu, supaya kalian berubah hidupnya.
Amin. Memang ini sulit untuk bisa dia mengerti. Tapi makanya kalian harus belajar ya. Kalian harus belajar lagi. Ya, kalian harus dengerin lagi. Dan lakukan. Bagi yang punya kesadaran ya, ada kekurangan. Yang nggak sadar, pengen seperti itu terus, nggak perlu lakuin. Karena ini dibutuhkan adalah orang-orang yang mau berjuang untuk merubah hidupnya. Yang nggak mau merubah hidup ya, jangan lakuin. Karena ketika kita menulis, ini saya udah lakuin atau belum, itu harus kita benar-benar disiplin, konsisten. Oke, hari ini saya bangun tidur, saya langsung duduk, saya memperkatakan firman Tuhan, saya mengucap syukur. Saya harus lakukan ini setiap hari. Kenapa? Saya tahu nih, saya harus berubah. Kalau enggak, saya hidup saya begini terus salah mulu, enggak boleh kayak begini. Saya harus ubah. Baru hidupmu berubah. Amin. Ngerti? Kalian kalau nggak lakukan ini, nggak mungkin kalian akan bisa berhasil. Ya. Pengertian membuat kita akan semakin naik. Oke, yaudah, demikian firman Tuhan. Dan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin.